مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والعبيد الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat wa bi fadlihi tahsulu al-hidayah wan nihayah wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad afdalul bariyat wa ala alihi wa ashabihi sadatul qadat nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hifdha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'lum fi wal-afiyah salil aqibah rabbi zidna ilman warzuqna fahman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nuratan bil lisani yaqulu qawli bi jahin nabi amin ya rabbal alamin amma ba'd uhayyikum bi tahiyatil islam tahiyat ahlil jinan fatahiyatuhum fiha assalam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Amin. Semoga semua amal ibadah kita, bil khusus salat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah dalam kemuliaan dan keagungan Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas diri kita dan keluarga kita, berkhusus anak dan istri kita, umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, kelapangan, keluasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, keselamatan dan keberkahan bijahin Nabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pula kita irimkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita masuk bahasan daripada kitab Sabil Itikar wa karya dari seorang Syekhul Islam Ibnu Al-Alawi, yaitu Muqaddibil Irsyad Mufti Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setiap kali kalau ditanyakan kenapa lah Habib ini setiap kali mau ngajar dia baca qasidah ya Rabbi bil Mustafa lil qasidah.
Ada yang bertanya kenapa Bib? Jadi ini qasidah yang disusun oleh Imam Busairi. Isinya itu mengenai mahabbah, cinta, ya, dan memuji daripada baginda besar Muhammad SAW di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dalam aktivitas yang mulia. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia dengan kemuliaan Nabi atau pangkat Nabi yang paling mulia. Ini kita ini di waktu yang mulia, pada subuh, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, masjid, dalam aktivitas yang mulia. Habis bersolat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan kita sama-sama ta'lim, ya, mengkaji kepada ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah. Kita mohon pada Allah, Allah yang maha mulia, dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Itu isi di antara ya bait ya Rabbi bil Mustafa. Tuhanku dengan kemuliaannya Al-Mustafa, itu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikanlah ya Allah maqasidana, maksud tujuan kami, cita-cita kami, hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang telah lalu. Nah, ini di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau memaktubkan satu hadis dari baginda besar Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW telah bersabda baginda besar Muhammad SAW, idza tarafa adamul khati'ah qala ya Allah ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu kekhilafan, satu kesalahan, Nabi Adam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ampunilah aku ini dengan kemuliaannya Muhammad. As'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, ampunilah aku ini dengan kemuliaannya Muhammad. Faqala lalu Allah SWT berfirman, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad, kau bawa nama Muhammad dalam munajatmu, sementara aku belum menciptakan itu Muhammad. Faqala Adam, lalu Nabi Adam berkata, bi annaka ya Rabb lamma khalaqtani bi yadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudib ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Dijawab oleh Nabi Allah Adam, karena sesungguhnya engkau ya Allah, tatkala engkau menciptakanku dengan kemuliaanmu dan dengan kekuasaanmu, lalu kau tiupkan ruh pada diriku, lalu aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudib ila ismika illa habbal khalqi ilaika. Maka dari situ ya Allah aku tahu sesungguhnya engkau tidak akan menyandingkan asma-Mu yang agung dengan nama ciptaan lain, dan ciptaan adalah ciptaan yang paling engkau cintai. Maka Allah lalu Allah SWT berfirman, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la'ahabbal khalqi ilayya. Sesungguhnya dia Muhammad itu adalah ciptaan yang paling aku cintai. Wa idza sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Dan apabila engkau meminta kepadaku, memohon ampun kepadaku, bihaqqihi dengan haknya, dengan kemuliaannya, ya, Muhammad, faqad ghafartu lak, maka sungguh aku ampuni engkau. Walaulahu ma khalaqtuka, dan kalau bukan karena dia, karena Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Wa huwa akhirul anbiya'i min zurriyyati, dan Muhammad itu adalah nabi terakhir dari anak keturunan. Allahumma shalli wa sallim wa
wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya dari situ banyak daripada para ulama-ulama kita ya, menyusun doa mengajak kepada Allah dengan bertawasul kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam pada saat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah di dalam qasidah ya Burdah yang disusun oleh Imam Busairi yang barusan yang biasa kali kita baca setiap kali kita mau mulai ta'lim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita dan sampaikan semua hajat maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, melanjutkan bahasan kita dalam kitab Sabilul Intikar wa karya dari Imam Qutb Irsyad Qutbul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih di pasal yang sama yang melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu pasal mengenai umur dunia. Umur dunia, umur manusia hidup di dunia. Disebutkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi asrafid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna qasral amali wal iktharu min dzikril maut amrun murghabun fihi mandubun ilaih wa antulal amali wa nisyanal maut amrun makruhun. Dan ketahuilah sesungguhnya qasral amal, panjang amal, panjang angan-angan, angan-angannya panjang banget. Wal iktsaru anna qasral amal, memendekkannya. Dan ketahuilah sesungguhnya memendekkan daripada angan-angan. Qasar itu pendek, memendekkan angan-angan. Wal iktsaru min dzikril maut, dan memperbanyak daripada dzikrul maut, mengingat kematian. Amrun murghabun fihi mandubun ilaih, adalah satu hal, satu perkara murghabun fihi mandubun ilaih, yang untuk suka melakukannya, disukai, disenangi melakukannya semestinya. Mandub itu artinya bisa jadi sunnah, artinya selain disukai, disenangi. Jadi memendekkan angan-angan dan banyak mengingat kematian itu adalah perkara yang disenangi, disukai untuk dikerjakan semestinya. Ya. Wa antulal amali wa nisyanal maut amrun makruh, dan sungguhnya panjang angan-angan, panjang angan-angannya, panjang banget, dibaginnya begini dalam urusan duniawinya, panjang banget. Lalu nisyanal maut, dan melupakan mengenai kematian. Ini adalah amrun makruh, perkara urusan yang dimakruhkan. Apa sih contoh kita mengingat kematian? Hadirnya antum di masjid di saat ini, di waktu subuh, ini adalah bagian daripada mengingat kematian. Gak bakalan antum mau sholat kalau gak karena mengingat kematian. Nanti mengingat kematian apa? Kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Siapapun dia, siap nggak siap, nggak lihat umur, nggak lihat laki, nggak lihat perempuan, nggak lihat tua, nggak lihat muda, nggak lihat kaya, nggak lihat dia miskin, nggak lihat dia pejabat, nggak lihat dia rakyat biasa, semuanya. Nah, bagian daripada kita mengingat kematian itu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teraplikasi dalam keseharian kita, menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang Allah fardukan atas diri kita, yaitu apa? Di antaranya sholat 5 waktu. Nah, hadirnya antum di sini ini adalah bagian daripada mengingat kematian. Wa qad warada tahdhiru an, dan sungguh sudah diriwayatkan mengenai peringatan daripada
atau peringatan daripada mengingat kematian ini. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas solihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ini ayat 9 sampai 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikanmu. Jangan harta-harta kamu dan anak-anak kamu membuatmu lalai atau melalaikanmu dari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengaku sebagai orang yang beriman, tapi ya begitu dia sedang bersama keluarga sama anak-anaknya jalan-jalan lupa sholat. Nah ini. Ada lagi yang sibuk dalam hal mengurusi urusan hartanya, usahanya, segala macam, lihat tanah apa, lupa daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sholat. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Lupa. Karena apa? Karena sibuk dengan dia dengan urusan harta-harta dia dan anak-anak dia. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan berbuat hal yang demikian itu, fa ulaika humul khasirun, maka itulah mereka itu orang-orang yang rugi. Nah, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi wa laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah perintahkan, wa anfiqu, dan belanjakanlah. Belanjakan di jalan Allah, infak, wa anfiqu. Dan belanjakanlah mimma razaqnakum, dari apa yang sudah kami berikan kepada kamu. Kalau bahasa kita, dari yang apa saja dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang di antara kalian ya, kematian. Salah satu di antara kamu didatangi oleh kematian. Nah, sebelum itu kata Allah, belanjakanlah kita punya harta ya, untuk infak, untuk sedekah, untuk bekal kita di akhirat, untuk masjid, untuk dakwah, untuk santunan kepada anak yatim, untuk orang-orang fakir, miskin, duafa dan lain sebagainya. Itu perintah dari Allah SWT. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum salah satu di antara kalian, di antara kamu itu datangi kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, lalu berkata seorang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani, mengapa tidak kau tangguhkan aku, maksudnya kematian. Nah, ini orang yang sudah meninggal ya, minta akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mengapa kau tidak tangguhkanku, akhirkan
tangguhkan mengenai kematian itu ila ajalin qaribin, sampai waktu yang dekat, waktu kematiannya, sampai waktu kematian yang dekat. Jadi minta tangguhkan dulu. Kenapa enggak kau tangguhkan ya Allah kematianku? Fa asaddaqa wa akun minas shalihin, sehingga aku dapat berbuat sedekah dan aku menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Ini orang, makanya di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, orang dalam kubur itu minta dibangkitkan sebentar aja supaya bisa bersedekah, supaya bisa bersedekah, karena luar biasa bersedekah itu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat ini ya, sampai kata Allah ya, bersedekahlah, berinfaklah, belanjakanlah dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum salah satu di antara kalian itu datangi kematian. Nanti kalau datang kematian, nanti orang tua akan berkata, kata Allah akan meminta kepada ya Allah, kenapa kau tidak tangguhkan? Kenapa kau tidak tangguhkan kematianku? Sehingga aku ini dapat berbuat sedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya, waktu kematiannya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Allah Maha tahu apa yang kita lakuin di atas muka bumi ini. Jangankan secara lahiriah, secara batiniah aja, apa yang ada tersimpan dalam hati kita, niat-niat kita, maksud dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, Allah tahu semua. Allah lebih mengetahui diri kita ketimbang diri kita sendiri mengetahui diri kita. Jadi kita tidak ada dusta antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman orang-orang munafik ya, yang mengaku sebagai orang beriman dan tidak menyadari, ya tidak paham atau bagaimana, tidak berhidayah sih. Dia kira Allah bisa dibohongi. Mereka mengira Allah SWT bisa dibohongi, bisa didustakan segala macam. Inilah orang-orang yang termasuk daripada bagian orang-orang yang tertutup, terhijab dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman hatinya terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat dan di dalam surah yang lain, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kata Allah ya, sampaikanlah, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kematian, kita mau lari bagaimana orang? Mau lari kemana kita? Pasti kematian itu akan menemui kita. Tsumma turabbuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui gaib, yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Balasan apa yang pernah kita lakukan di muka bumi akan Allah berikan kepada kita. Allah tampakkan, Allah perlihatkan yang baik, yang buruk ya. Dan semuanya ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya apapun ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, di dalam ayat yang lain
Ini di dalam ayat lain-lain itu alam bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bukan, ada lagi alhaakumut takatsur. Yang sedikit sebuah zarah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma shalli wa sallim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan setitik atom, sebiji sawi atau sebiji zarah itu setitik atom kalau bahasa sekarang, nggak bisa dilihat tapi ada, maka dia akan melihatnya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ganjaran balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, begitu pun juga kebalikannya, setitik atom kejahatan keburukan yang kita lakukan itu akan kita lihat dan kita akan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah SAW dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzati." Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian min dzikri, daripada mengingat hadhimil ladzati, yang memutus kenikmatan." Perbanyak oleh kalian itu daripada mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan duniawi. Apa? Yaitu kematian. Kita harus banyak mengingat kematian. Wasu'ila alaihi salam, dan ditanyakan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadul ghairu? Apakah ada seseorang dibangkitkan bersama para syuhada selain daripada syuhada? Jadi dia bukan seorang syuhada di dunia ini pada saat dia meninggal itu, tapi nanti dia dibangkitkan bersama para syuhada. Ada enggak ya Rasulullah? Waqala, lalu bersabda baginda besar Muhammad SAW, man yadhkurul mauta fi kulli yaumin wa lailatin 20 marrah. Ada kata Rasulullah, yaitu orang yang mengingat kematian sehari semalam sebanyak 20 kali. Intense tapi. Intense. Tiap hari dia ingat kematian. Kematian. Lagi sholat, lagi zikir, lagi papanya kita ada suatu kemaksiatan, kedurjanaan, ingat mati itu bukan mati Allah. Orang yang senantiasa mengingat kematian, kata Rasulullah, sehari semalam 20 kali dia mengingat kematian, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat itu bersama para syuhada. Syuhada luar biasa. Orang kalau sudah meninggal syahid, syuhada, ajarannya besar dari Allah SWT, pahala besar Allah siapkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para syuhada. Nah, orang yang dia tidak meninggalnya tidak di medan perang, tidak syahid segala macam, meninggalnya biasa aja, tapi dia di dalam hari-harinya itu sering kali dia mengingat kematian. Artinya apa? Dia menjaga diri dia. Bukan ingat aja tapi tidak melakukan kebaikan. Ya. Dia melakukan kebaikan, kebajikan, amal soleh dan menghindarkan diri dia dari amal-amal maksiat, amal soleh. Nah, orang seperti ini dia nanti dibangkitkan, kata Rasulullah SAW, di mahsyar itu sama dengan para
syuhada. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, kadang orang ini tanpa dia sadari, kadang nggak sadar, nggak merasa. Masuk masjid, ya baca Quran, terus melakukan zikir, melakukan amal-amal soleh kebajikan, sedekah, segala macam. Itu semua adalah bagian dari mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Nah, makanya dibutuhkan keikhlasan dalam beramal. Kalau misalnya nggak ikhlas, bagaimana? Berarti dia nggak ingat mati itu orang. Beramal akhirat untuk dunia, contoh datang riya. Beramal akhirat, ya, tapi untuk dunia, untuk mendapatkan pujian orang, nggak ikhlas. Yang dimaksud dengan di sini adalah orang yang beramal dengan ikhlas. Dia dulu datang ke masjid selainlah semata-mata ya karena Allah. Karena gue ini bakal mati, ngapain lagi? Udah seharian gue bosan dunia, gue pengen mikirin akhirat gue dulu. Makanya gue datang ke masjid di dalam hati dia bahasanya. Gue datang ke masjid ingin menghadap Allah berjamaah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Kalau berjamaah pahalanya lebih besar, lebih banyak segala macam untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada mengingat kematian. Wasu'ila alaihi salam anil ikyas minan nasi manhu. Dan ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengenai orang yang cerdas, manusia dari kalangan manusia ini yang cerdas. Itu manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang cerdas. Faqala lalu bersabda baginda Muhammad SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Bersabda Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra, mereka yang banyak mengingat kematian. Rasulullah itu orang yang cerdas, bukan orang yang ya sibuk dengan hanya ngumpulin harta, gelar, tahta, kemewahan dunia. Itu bukan orang cerdas. Dalam bahasanya Rasulullah, kalau kita arti dalam bahasa kita ya, orang bego kalau dalam bahasa kita ya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan mereka yang mempunyai persiapan yang bagus, yang baik. Persiapan untuk menghadapi kematian itu, bekal. Bahasa kita ini bekal, yaitu amal-amal soleh. Ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Zahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan kewibawaan dunia wa karamatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Orang cerdas. Jadi bukan orang yang sampai katanya dia punya gelar profesor segala macam, bukan itu. Ya maksudnya Rasulullah, orang cerdas itu simpel aja, orang yang banyak ingat kematian dan mempunyai persiapan bekal yang baik, yang bagus. Itu orang cerdas. Berarti ini, apakah kita ini tidak harus mengurusi daripada dunia kita? Oh salah, kita harus ngurusin masalah perihal ikhwal dunia kita untuk akhirat. Kejar dunia untuk akhirat. Bukan kalau orang yang bego, maksudnya orang bego itu dia kejar dunia untuk dunia, orang bego. Tapi kalau orang yang cerdas, dia kejar dunia untuk akhirat. Kenapa? Dengan mengejar dunia untuk akhirat, dia mengejar kematian. Dia dapat harta, dapat rezeki, ya, segala macam kekuasaan. Tapi dia gunakan untuk perbekalan dia di akhirat. Hartanya untuk dia sedekahkan, dia infakkan, dia lakukan berbagai macam amal soleh dan kebajikan. Itu bekal. Nah ini orang yang cerdas.
Kenapa dia melakukan amal kebajikan sebenarnya? Karena dia ingat kematian, dia bakal mati. Apa yang mau gue bawa? Masuk kubur apa yang dibawa? Gak ada, cuma kain kapan sama amal. Amal soleh. Orang kalau nggak ingat kematian, waduh, nggak ada rem, nggak ada rem loss. Akhirnya apa? Itulah yang menjadikan orang itu sampai rakus tomak dengan dunia ini. Dia akan mati. Maksudnya rakus tomak dengan kekuasaannya, dengan hartanya, kekuasaan dunia, harta dunia. Kita lihatlah banyak lah. Ya, antum bisa menyaksikan apa yang di akhir zaman dulu tambah banyak. Menghalalkan segala macam cara untuk menggapai tujuan dalam hal kekuasaan dan kekayaan duniawi. Kenapa bisa pun? Kalau dilihat apakah orang kafir? Oh, bukan orang kafir. Kalau kamu dari luar bahasan. Ini orang Islam. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat KTP-nya agamanya Islam, segala macam Islam kegiatan dia Islam. Tapi kok dia berbuat seperti itu? Itu karena apa? Tidak pernah mengingat kematian. Gak ingat mati. Gak ingat mati. Tapi kalau ingat mati, benar-benar dari hati ingat mati, gak bakal berani. Gak bakal berani ya orang jadi koruptor, gak bakal berani. Mati nanti urusan gimana kalau gua mati? Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah SWT. Tuntut oleh 200 juta orang Indonesia. Tuntut. Gak bakal orang korupsi. Tapi kenapa terjadi korupsi segala macam? Kita berita korupsi, waduh banyak banget. Sampai muak kita lihatnya. Korupsi muncul lagi sekian triliun, sekarang mainnya nggak miliar-miliar, triliun beritanya kan. Kenapa orang berbuat sampai berani berbuat seperti itu? Karena tidak mengingat kematian. Bukan sekadar mengingat di dalam pikiran, ingat aja ini enggak, benar sampai dalam hati dia mengenai kematian, bahwasannya dia akan mati, dunia ini akan ditinggalkan. Harta sebanyak apapun, rumah semewah apapun, mobil sehebat apapun, istri secantik bidadari sekalipun, semua akan ditinggalkan. Itu fakta, itu kenyataan yang akan kita jalani. Ya, pasti. Tapi itu bagi orang yang beriman, memahami itu di dalam hati dia, itulah namanya iman. Di dalam batinnya dia, di dalam jiwa dia. Tapi kalau orang yang tipis imannya nggak masuk itu, akhirnya dia lupa. Itulah namanya di dalam bahasa kitab ini hadis Rasulullah, melupakan kematian. Melupakan kematian, seakan-akan dia nggak bakal mati. Akhirnya tidak ada rem, loss, halal haram, hak orang, hak dia, hantam. Itu terjadi. Makanya ya di negeri kita ini merajalela, boleh dikatakan merajalela itu korupsi. Akibat dari tadi ya, kalau bahasa kerennya ya krisis moral lah. Orang itu ya, jauh dari agama, nggak ingat mati, segala macam, nggak mikir nanti mati. Akhirnya bertindak semaunya aja. Dia kira Tuhan itu nggak ada tanpa dia sadari. Dia itu menganggap Tuhan itu tidak ada, itu orang tipis. Padahal mengaku nanti orang Islam. Ya, enggak. Bahkan ada pun dia melakukan sholat. Nah ini lucu lagi. Sholat sih sholat, tapi korupsi juga jalan. Ada. Sholat bukan main sholat, ya enggak. Sedekah segala macam. Tapi korupsi juga jalan. Itu sholat dia ya. Sholat dia, amal soleh dia yang lain, kebajikan yang dia buat, itulah anak katakan tadi amal akhirat untuk dunia. Amal akhirat tapi untuk dunia, bukan karena Allah. Tidak ikhlas. Sholat itu karena gak enak aja nih. Ya gak dibilang ini gua ada gua gak sholat, gak bilang ke bawah di sholat. Tapi kalau orang yang memang benar-benar sholatnya benar-benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan sudah rumus sudah dikasih semua oleh Rasulullah SAW. Sehingga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau memang benar sholatnya menghadap Allah SWT, tak bakalan dia melakukan ya, perbuatan keji dan munkar seperti korupsi dan lain sebagainya. Tapi masih terjadi. Nah itu tadi ya,
amal akhirat tapi untuk dunia. Lalu dia kejar dunia untuk dunia, bukan kejar dunia untuk akhirat. Ya. Lalu amal akhirat ini memang benar-benar untuk bekal akhirat. Fa idza kana al-mautu wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu akrabu ghaibin yuntadhar. Kematian, kata Rasulullah, kematian itu adalah perkara gaib terdekat yang ditunggu. Kematian, perkara gaib yang paling dekat sama kita itu adalah kematian. Dan itu ditunggu, dinanti. Mana nggak nunggu? Itu kita berasa nunggu nggak ditunggu, tetap ruh kita nunggu. Kita menunggu atau tidak menunggu, ruh kita itu menunggu untuk dijemput. Nah itu perkara gaib yang terdekat sama kita, kematian. Nanti barulah masuk nanti perkara gaib berikutnya, itu alam barzakh. Baru nanti alam mahsyar, baru nanti alam akhirat. Yang paling dekat sama kita itu kematian. Dan yang memisahkan kita, ya, makanya yang memisahkan kita dengan Allah, memisahkan kita di dalam hadis Rasulullah SAW, yang memisahkan seorang hamba dengan surga itu adalah kematian. Begitupun juga sebaliknya, bisa seorang hamba dengan neraka juga adalah kematian. Jadi kematian dalam perkara gaib yang terdekat dengan kita dan yang ditunggu. Fa idza kana al-mautu aqraba ghaibin yuntadhiru kana al-hadmu wal ahdu bil ahwati wal istidadu lahu wa tahayyuhu li mahabbatihi fi kulli halin wa waqtin yumkinu maji'uhu wa qudumihi fihi wa jami'ul ahwali wal awqati yumkinu maji'uhu wa hujumuhu fiha. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rasulullah itu suruh dia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Dari para hadirin, ya, sekedar mengingatkan diri anak pribadi khusus dan antum semuanya, ya. Marilah kita banyak-banyak kita itu mengingat kematian. Ingat kematian itu mau apa? Ingat kematian itu dengan memperbanyak kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, ya. Seperti hadir, kata-kata seperti hadirnya antum di masjid ini di waktu subuh ini, itu adalah bagian daripada mengingat kematian. Bahkan ya, ulama-ulama itu ada yang mengajarkan sebelum tidur itu disuruh dulu kita itu tidur miring menghadap kiblat seperti ini. Sekian saat, 15 menit kah, setengah menit kah, untuk apa? Kita mati. Karena posisi kita nanti di dalam hati seperti itu. Begini, miring lurus hadap kiblat. Nah, itu ada juga kebiasaan sunnah daripada para salaf, ya. Untuk kita mengingat kita akan mati. Posisi kita nanti masuk dalam hati seperti itu. Dengan semakin kita mengingat kematian, itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya kita itu mau menantang kematian, bukan. Mengingat kematian itu mengingat Allah maksudnya. Ya, mengingat kematian itu kalau kita ini supaya kita beramal soleh, bukan nantang yang mati, bukan begitu. Mengingat kematian itu supaya kita ini mengingat Allah dan kita melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan semoga Allah SWT melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Apabila kalau Allah dan mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan menjadikan kita berasa selamat dan tangan surga Allah. Rabbana beri kecintaan dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah di bawah naungan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ya Rabbi Muhammad wa ya Habibah Muhammad bijai habibika sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad istajib du'ana ya Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.
apabila ada salah ucap, salah sikap, salah kata pada Allah, fakir mohon ampun. Dan pada antum semua mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa'afu minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.